Berapa lama Anda pernah tidak makan? Sehari, 2 hari, 3 hari? Namanya Herianto. Herianto. Dari mana Mas Herianto? Kalau asli Ciamis. Asli Ciamis. Herianto yang baru saja memperkenalkan diri sudah tidak makan selama beberapa hari. Nah, ini mogok makan ini udah berapa lama ini? Dari hari Senin. Sekarang hari... Saya menemuinya pada hari Kamis kemarin. Dengan demikian, setidaknya sampai video ini dimuat, dia sudah tidak makan selama 4 hari. Udah 4 hari berarti? Iya. Oh. Saat ini, Herianto sedang melakukan mogok makan. Itu adalah sebentuk perlawanan. Perlawanan yang dia lakukan seorang diri. Sebentuk keteguhan hati untuk melakukan perlawanan ketika hak-haknya dinistakan. Berhari-hari, seorang diri, dia duduk di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan yang pongah itu. Bukan tanpa sebab ketika Herianto melakukan ini. Tahun 2015 lalu, dia mengalami kecelakaan kerja. Sejak saat itu, hingga sekarang, sudah 7 tahun berlalu. Dia berjuang menuntut pesangon dan jaminan kecelakaan kerja. Namun, apa yang dia tuntut tak kunjung didapatkan. Pada akhirnya, aksi mogok makan yang dia lakukan adalah sebagai upaya terakhir untuk mengetuk hati para penguasa agar mau mendengar hati nuraninya ketika melihat ketidakberdayaan orang-orang yang tertindas dan tidak berdaya melawan. Sebuah perjuangan tanpa kekerasan di jalan yang sunyi. Yuk kita cari tahu apa yang mendasari Herianto melakukan aksi ini. Gimana sih Mas awalnya bisa melakukan tuntutan mogok makan ini? Ya ini mungkin usaha terakhir saya karena saya kesini ke kementerian ini udah dari 2019 sampai sekarang saya lapor itu dan ini karena saya mengalami kecelakaan kerja di suatu perusahaan yaitu perusahaan BHL Bumi Hutan Lestari yang dinaungi oleh PT Eagle Hill Plantation. Itu kapan kecelakaan kerjanya? 2015. 2015. Herianto mulai bekerja di PT BHL sejak tahun 2007. Sekitar 4 tahun bekerja, dia awalnya berada di bagian pengairan untuk orang semprot lahan untuk mematikan rumput. Kemudian dia dialihkan ke bagian pengawasan alat berat yang diperuntukkan untuk pembukaan akses jalan, pembuatan jembatan, dan hal-hal yang lain. Hari naas itu terjadi pada tanggal 2 Januari 2015 saat dia diperintahkan bekerja lembur untuk mengawasi alat berat yang dirental oleh PT BHL untuk perbaikan kebun dan jalan serta jembatan. Saat dia sedang mengecek pancang jembatan, dia kesenggol dan terjepit burit alat berat ekskavator yang sedang memutar. Akibat dari kecelakaan tersebut, dia mengalami tulang remuk dan retak pada punggung. Oh ya, itu kecelakaannya gimana sih Mas? Kecelakaan kerjanya waktu itu? Saya tergencet sama burit ekskavator waktu saya bikin jembatan. Posisi 3 jembatan harus selesai hari itu juga dikarenakan katanya mau ada audit yang datang besoknya. Nah, begitu tergencet ekskavator itu apa akibatnya? Kata Oh, tuh nggak bisa dibuka semuanya, susah. ya. Ini retak tulang punggung. Tulang punggung retak. Oh. Jadi beginilah. Jadi keadaan saya cacat 90% lah hitungannya. Ya. Itu ada jam sostek nggak waktu itu? Saya pakai jam sostek. Setiap bulan pun saya dipotong. Nah, ketika kecelakaan kerja dari jam sostek dapat? Enggak. Alasan jam sostek katanya seharusnya 2 kali 24 jam manajemen perusahaan ada laporan. Itu nggak ada. Oh, manajemen nggak melaporkan? Iya. Berobat pun sendiri hitungannya. Soalnya perusahaan ngasih rujukan. Perusahaan itu jadi kontraktor yang bekerja di rental alatnya itu dipotong BAP-nya sama perusahaan. Nah, kontraktor itu nagihnya ke saya. Sama aja saya yang bayar sendiri untuk rumah sakitnya. Kalau benar ini terjadi, tidak seharusnya Herianto menanggung kerugian dengan tidak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Apalagi ini adalah persoalan administrasi yang merupakan ketelodoran dari pihak perusahaan.
Dan tidak hanya soal JKK, bahkan Haryanto mengaku untuk biaya berobat pun harus ditanggungnya sendiri. Usai mengalami kecelakaan itu, dia mengalami tindakan diskriminatif. Di antaranya, perusahaan meminta harus bekerja di luar dari pekerjaan semula, yaitu menyapu dan membawa sampah. Bahkan, Haryanto tetap diminta terus bekerja, meski kondisi kesehatannya belum sepenuhnya pulih. Karena pekerjaan berat yang diberikan kepadanya, kondisi kesehatan Haryanto kembali memburuk. Tulang yang patah kembali mengalami pergeseran. Dan ironisnya, saat berobat dia harus mengeluarkan biaya sendiri karena perusahaan tidak mau menanggung. Sedangkan upah yang diterimanya terus dikurangi. Selama nggak kerja upahnya dibayar? Normal, dari 4 bulan pertama, 4 bulan kedua potong 75% dan seterusnya sampai 0. Sampai lewat tahun itu ya? Ya. Tapi sudah lewat 6 tahun nggak ada yang namanya katanya mau di PHK atau di pensiun dini, itu nggak ada, nggak terrealisasi. Saya nanya pun ke kantor JM selalu bilangnya belum ada, dari Jakartanya belum ada terus. Untuk mendapatkan keadilan, Haryanto berjalan kaki selama 1 hari 1 malam bersama anak istrinya untuk mengadu ke Disnaker yang ada di Kalimantan. Saya berjalan kaki itu dari perusahaan sampai ke Disnaker itu 1 hari 1 malam beserta anak dan istri saya jalan kaki. Tapi sampai Disnaker sana sia-sianya apa? Orang Disnaker sana ini terima saya di sana, cuma langsung ditelepon lah ke perusahaan. Ini jemput karyawan kamu ada yang di sini, meluncurlah perusahaan di situ jemput saya lagi. Jadi pengaduan saya itu sia-sia. Akhirnya waktu itu dijemput sama perusahaan? Iya. Nah, terus Tahun 2018, dalam kondisi kesehatan yang sedang menurun karena terjadi peradangan pada luka-lukanya, Haryanto merasa dijebak. Dia diminta menandatangani sebuah perjanjian dengan iming-iming. Bila ia menandatangani surat tersebut, ia dijanjikan akan diberikan uang pesangon, uang penghargaan, uang jaminan kecelakaan kerja, dan berstatus sebagai pensiun dini. katanya mau dikasih jalan tengah sama orang SPSI, tapi nyatanya sama SPSI juga saya merasa dijebak. Kenapa itu? Merasa dijebaknya katanya mau didiskusikan lah, biar saya kan janji perusahaan itu mau dipensiun dini saya setelah kecelakaan kerja nggak bisa kerja lagi. Saya tunggu-tunggu dari 2015 sampai 2018 nggak ada kunjung di PHK atau di pensiun dini. Datanglah katanya dari SPSI. Memang dokumennya SPSI semua lah. Katanya mau kasih jalan tengah itu dan ini. Ya dia kan seorang serikat buruh, jadi saya percaya aja. Nggak tahunya malah dijebak untuk perjanjian bersama. Apa itu perjanjian bersamanya? Ya bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini menyepakati nggak ada tuntutan itu dan ini lagi. Seperti itu garis besarnya lah. Menyadari bahwa perjanjian itu merugikan dirinya, Haryanto mengajukan keberatan. Dia bahkan menangis sejadi-jadinya, memohon pemenuhan hak-haknya. Terlebih kondisinya yang tidak bisa bekerja seperti orang normal karena mengalami cacat permanen. Namun perusahaan mengabaikan hal tersebut. Setelah saya itu pulang ke sini ke kementerian. Oh, itu akhirnya pulang ke Ciamis. Iya. Dari 2015 pulang tahun 2018. 18 baru pulang. Oh. Begitu pulang langsung mengadu ke sini. Iya. Tahun 2018. akhir. Oh, jadi 2018 itu udah ngadu ya? Iya. Nah, itu apa tanggapannya? Ya itu. Pihak sini dari PHI bilangnya karena ada PBI perjanjian bersama, jadi susahnya di situ. Saya bukan mengadukan itunya, saya pengen itu ada keadilan lah.
Tidak lagi mendapatkan upah, Herianto bersama dengan istri dan keempat anaknya pulang ke kampung halaman di Ciamis, Jawa Barat. Di sana, dia menjalani serangkaian pengobatan alternatif untuk memulihkan luka-lukanya. Namun, tetap saja, ia mengalami cacat permanen dan tidak dapat bekerja dengan maksimal. Tapi satu hal yang kita buat salut dari Herianto, dengan kondisi yang cacat, dengan kondisi yang serba kekurangan, dia terus melawan untuk memastikan agar haknya didapatkan. Ini sekaligus hendak mengingatkan kita semua bahwa manusia haruslah diperlakukan selayaknya manusia. 2018 mengadu, kemudian tanggapan dari Kemenaker? Dia diproses sampai PHI, sampai dipertemukan sama perwakilan perusahaan, bilangnya pilot, wakil dari perusahaan itu dipertemukan di dalam sana di PHI. Oh, perusahaan udah pilot, tapi perusahaan masih ada atau? Masih ada. Oke. Berdiri, masih bergerak sampai sekarang pun. Teman-teman saya masih ada di sana. Oke, kemudian? Ya terus saya tadinya ya udah saya nggak bisa, kan saya udah nggak bisa menuntut kakak saya karena sama perusahaan karena saya udah dianggap di PHK lah hitungannya. Nah saya mau ngambil JKK, katanya JHT-nya udah ada yang ngambil mengatasnamakan saya. Udah nggak apa-apa, saya rela lah. Yang penting ada. Bentar. Berarti JHT pun ada yang ngambil ya? Iya. Tapi bukan masnya yang ngambil? Bukan. Oh, siapa itu? Tahu nggak? Yang namanya begitu-begituan saya nggak paham. Tapi orang-orang sini nyangkalnya saya terus. Padahal masnya belum ngambil itu ya? Belum. Oh. Saya pengen ngambil jaminan kecelakaan kerjanya aja, JKK-nya. Minta surat ke pengawas. Kan seharusnya saya minta surat dulu ke pengawas biar bisa cair. Itu dipersulit. Nah makanya saya langsung mengadakan aktivitas. Oke. Sejak 2018 sampai 2022 ini udah ada pertemuan lagi selain waktu itu? Belum. Oh. Nah, ketika mau mogok makan ini di sini itu udah datang lagi ke Kemenaker enggak? Belum. 1 minggu yang lalu saya datang. Seminggu sebelumnya datang. Nah, tanggapan mereka apa? Bukan 1 minggu yang lalu. Nah, terhitung dari hari ini 1 minggu yang lalu. Oh, 1 minggu sebelum mogok makan. 1 minggu yang lalu. Berarti hari 2 hari sebelum mogok. mogok makan. Oke, 2 hari sebelum mogok makan datang lagi ke sini. Nah, tanggapan dari pihak Kemenaker? Ya itu katanya lagi di atensi ke Disnaker Kabupaten. Tapi yang saya dengar itu terus. Jadi dari 2018 datang ke sini itu masih atensi terus gitu ya? Ya, atensi lah, itulah, inilah. Pokoknya nggak ada kejelasan yang pasti buat saya. Oke. Mas, kemarin kan hari Senin mulai mogok makan ya? Itu ada tanggapan dari dalam? Ada. Ditemuin? Temuin, saya suruh masuk sih, tapi saya nggak mau. Itu suruh itu dan ini, saya nggak mau. Tadi juga barusan jam 12, barusan siang, ditemuin sama orang dalam, disuruh dirjen bilangnya. Saya tetap nggak mau. Oh, kenapa Mas nggak mau? Ya buat apa ke dalam kalau cuma untuk ngobrol itu dan ini. Saya maunya itu bukti, bukan cuma buta omong-omong aja. Kalau nih kamu hari ini hari apa bisa melakukan ini, apa tuntutan kamu bisa direalisasikan, dan di bawah saya bertanda tangan di bawah ini, saya baru mau. Kalau cuma ngomong-ngomong doang mah percuma. Buktinya saya ngurus dari 18 sampai sekarang nggak ada itu dan ininya. Itu apa sih tuntutannya? ya hak saya sebagai karyawan yang mengalami kecelakaan kerja itu aja. Dan kasih sanksi perusahaan yang seperti itu karena sudah memanipulasi hitungannya. Oke. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas? Ya itu aja dulu. Oke. Mudah-mudahan itu terpenuhi tuntutannya.